Anda kembali menyaksikan Road to CNBC Indonesia Awards 2022 The Best Asset Management. Masih bersama saya Syarifah Rama dan di segmen kali ini saya tidak sendiri namun ditemani oleh rekan saya Andi Syalini. Iya, Iva, di segmen sebelumnya kita sudah dengarkan bersama ya paparan sejumlah manajer investasi terkait bagaimana dalam mengelola dananya saat dunia sedang diambang resesi. Iya betul, dan tentunya di segmen kali ini kita akan mengulasnya lebih dalam lagi bersama dengan para narasumber yang sudah hadir di sini. Presiden Direktur Panin Asset Management Bapak Ridwan Suteja langsung dari studio CNBC Indonesia. Ya, kami juga telah terhubung bersama dengan Chief Investment Officer Dana Reksa Investment Management Herman Cahyadi secara virtual. Halo, selamat siang Pak Herman. Selamat selamat siang, Sasa. Iya. Oke, baik. Langsung saja kita akan mulai ya diskusinya. Mungkin saya akan langsung ke Pak Ridwan terlebih dahulu. Ini pertanyaannya sebetulnya sama Pak dengan tadi para narasumber yang sudah hadir dalam acara hari ini terkait dengan seperti apa pandangan untuk situasi ekonomi global saat ini. Dikabarkan begitu ramai adalah awan gelap di tahun 2023. Dari Panin sendiri melihatnya terkait dengan hal ini seperti apa? Ya, betul. Terima kasih atas pertanyaannya, Iva. Memang kalau kita baca di berita terakhir-terakhir ini ya, dari Pak Presiden Jokowi, Ibu Sri Mulyani, banyak termasuk influencer-influencer itu yang di YouTube dan segala macam, itu bicaranya hal yang sama gitu. Tahun 2023 itu adalah tahun yang berat, penuh dengan tantangan, dan tahun yang dibilang gelap, ya. Bahkan itu istilah yang sekarang sering digunakan adalah the perfect storm atau badai yang sempurna yang akan terjadi di tahun 2023 gitu ya. Oke, kita setuju dalam hal memang apa yang akan terjadi sebetulnya di tahun 2023 itu sudah bisa diprediksi bahwa akan terjadi resesi, kemudian inflasi itu akan naik dan sudah naik sebetulnya dan suku bunga akan tinggi. Eh, tapi begini, mungkin kita harus lihat bahwa yang terjadi di tahun 2023 itu yang namanya the perfect storm itu eh, tidak akan terjadi di semua negara, ya. Sifatnya lebih segmented, akan terjadi di Amerika. Ya, Amerika sebetulnya sekarang sudah mengalami resesi karena 2 kuartal berturut-turut dia sudah negatif pertumbuhan ekonominya kan. Kemudian di Eropa sudah pasti, kita sudah sangat yakin itu akan menghadapi resesi. Tapi di bagian negara lain seperti contohnya di negara emerging market khususnya di Asia Tenggara seperti Indonesia yang termasuk di situ, kita melihat tahun 2023 itu tidak akan separah mungkin negara-negara yang tadi saya sebutkan ya. Jadi itu lebih tersegmentasi ke negara-negara Eropa, negara Amerika, bahkan juga mungkin di Kanada. Jadi kita tetap harus punya optimisme. Jangan sampai terbuai juga oleh berita-berita dan juga mungkin influencer yang bilang, waduh tahun 2023 ini sangat sulit ya. Tapi kita tetap harus optimis, kita lebih baik mempersiapkan diri untuk bisa menghadapi the perfect storm itu dan pastinya mungkin akan ada dampaknya ke Indonesia juga. Tapi seharusnya dampaknya tidak terlalu besar karena so far negara kita boleh dibilang cukup mempunyai pertahanan yang baik. Ya, secara garis besar kurang lebih seperti itu. Oke, tadi dia gambaran dari Bapak Ridwan ya, seperti apa terkait dengan prospek di tahun 2023. Dari Ciptadana, dari Panin Asset Management sendiri melihatnya seperti apa nih Pak Herman Cahyadi dari Dana Reksa Investment Management, seperti apa Anda melihatnya terkait dengan peluang dan juga tantangan? Tadi juga Pak Ridwan mengatakan akan ada perfect storm di tahun depan. Ya, terima kasih, Sasa. Jadi seperti yang telah kami sampaikan dari paparan kami tadi, kami melihat bahwa tahun 2023 itu memang begitu banyak tantangan dari global makro ya. Tapi seperti telah kami sampaikan bahwa dibandingkan dengan negara-negara lain, Indonesia itu masih dalam mid business cycle, di mana artinya adalah pertumbuhan ekonomi Indonesia itu masih positif, walaupun mungkin lebih rendah dari tahun ini, tapi masih positif. Dan itu masih tetap jauh lebih baik dibandingkan dengan negara-negara maju seperti yang seperti di Amerika, kemudian juga di Eurozone yang sedang mengalami energy crisis, dan juga bakal resesi. Jadi kami melihat dengan keadaan relatif yang jauh lebih bagus sih, global investor dan juga domestic investor itu akan mempunyai peluang untuk menggunakan ketidakpastian ini untuk berinvestasi baik di dalam pasar saham ataupun obligasi dan juga pasar uang. Jadi
kita selalu seringkali ingat kata-kata dari Warren Buffett ya, be greedy when everybody is fearful gitu. Nah, jadi kita harus gunakan kesempatan ini untuk memilah-milah investasi yang baik sesuai dengan resiko profil kita, karena memang di tahun 2023 dan tahun 2022 ini Indonesia dibandingkan dengan negara-negara maju lainnya dan negara berkembang lainnya itu jauh lebih relatif lebih baik. Begitu Sasa. Oke, baik. Optimismenya terasa begitu ya dari para pelaku pasar sendiri terkait dengan perekonomian Indonesia akan lebih baik ketimbang global begitu. Tapi tentu satu poin yang perlu kita highlight adalah seperti apa kita juga tetap harus waspada, tentunya menyiapkan juga strategi-strateginya seperti apa. Dan kita akan melanjutkan terkait dengan diskusi ini usai jeda. Jangan kemana-mana, Pak Ridwan dan juga Pak Herman tetaplah bersama kami. Dan pemirsa, Road to CNBC Indonesia Awards 2022 akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.